Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Yutasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Biaya dibayar di muka dalam konteks akuntansi pajak merupakan suatu bentuk pengeluaran kas atau kewajiban yang telah diselesaikan oleh wajib pajak kepada pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomi, jasa, atau hak penggunaan tertentu yang akan dinikmati atau dimanfaatkan pada periode waktu di masa mendatang, baik secara penuh maupun bertahap. Pengeluaran ini dilakukan sebelum manfaat atau jasa tersebut benar-benar diterima, dan oleh karena itu secara prinsip akuntansi maupun perpajakan pengakuannya sebagai beban tidak dapat dilakukan sekaligus saat terjadinya pembayaran, tetapi harus diperhitungkan dan dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Namun demikian, dalam ranah akuntansi pajak, perlakuan terhadap biaya dibayar di muka harus disesuaikan dengan prinsip dan peraturan perpajakan yang berlaku yang di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa hanya biaya-biaya tertentu yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dengan syarat dan ketentuan yang sangat spesifik. Selanjutnya yaitu tujuan biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari pencatatan biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menyajikan laporan pajak yang wajar dan sesuai masa manfaat ekonomi. Salah satu prinsip penting dalam akuntansi pajak adalah matching cost with revenue, yakni mencocokkan pengeluaran dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Yang ketiga yaitu menghindari pengakuan biaya yang berlebihan atau tidak layak. Salah satu penyebab audit pajak adalah pengakuan biaya yang terlalu besar pada satu periode pajak, terutama biaya dibayar di muka. Dalam konteks ini, pencatatan yang benar bertujuan untuk menghindari pengakuan biaya yang tidak sesuai. Yang keempat yaitu mendukung proses rekonsiliasi fiskal secara akurat. Dalam praktik penyusunan SPT tahunan PPh Badan, perusahaan diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Yang kelima yaitu mencegah potensi manipulasi biaya untuk tujuan penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak mengatur biaya dibayar di muka dengan benar bisa saja menyalahgunakan perlakuan akuntansi untuk mengurangi laba fiskal secara tidak sah. Yang keenam yaitu menjaga konsistensi dalam penetapan beban usaha utang untuk pajak. Konsistensi dalam pengakuan biaya sangat penting dalam akuntansi pajak. Biaya dibayar di muka yang diakui berbeda-beda. Metode dari tahun ke tahun akan menyulitkan fiskus untuk menilai keabsahan beban dan bisa menimbulkan sengketa pajak. Yaitu yang terakhir, mendukung evaluasi internal atas perencanaan dan pengendalian pajak. Dari sisi manajemen, pencatatan dan pengakuan biaya dibayar di muka yang benar juga membantu perusahaan dalam merencanakan kewajiban pajak secara lebih baik. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi pajak terhadap biaya dibayar di muka. Berikut beberapa aspek penting dari perlakuan tersebut. Yang pertama yaitu pengakuan bebas secara proporsional. Biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak harus diakui secara proporsional selama masa manfaatnya. Tidak boleh langsung dibebankan seluruhnya pada saat pembayaran. Hal ini sejalan dengan prinsip matching cost with revenue, yakni pengeluaran harus dikaitkan dengan penghasilan yang diperoleh dalam periode yang sama. Yang kedua itu harus memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai biaya dibayar di muka umumnya memiliki masa manfaat lebih dari 1 bulan atau satu periode akuntansi. Bila masa manfaatnya hanya untuk periode yang sama dengan pembayaran, maka biaya tersebut dapat diakui langsung. Namun jika manfaatnya lintas tahun pajak, maka biaya itu wajib diamortisasi. Yang ketiga yaitu harus terkait langsung dengan kegiatan usaha. Agar bisa diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, pengeluaran dibayar di muka harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan memiliki tujuan untuk menghasilkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Yang keempat yaitu diperlukan bukti dan dokumentasi yang sah. Setiap biaya dibayar di muka harus disertai dengan dokumentasi pendukung yang sah dan lengkap, seperti kontrak atau perjanjian sewa, faktur, bukti pembayaran, dan rincian masa manfaat dan jangka waktu. Dan yang kelima yaitu wajib direkonsiliasi dalam SPT PPh Badan. Perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dan fiskal atas biaya dibayar di muka harus dicatat dalam rekonsiliasi fiskal. Yang keenam yaitu tidak diperkenakan untuk pengurangan pajak jika tidak memenuhi kriteria. Jika biaya dibayar di muka tidak
didukung bukti yang sah, tidak relevan dengan usaha, atau dianggap untuk kepentingan pribadi atau manfaat jangka panjang tanpa amortisasi, maka otoritas pajak dapat menyatakan tidak dapat dikurangkan. Hal ini bisa berujung pada koreksi fiskal dan penambahan penghasilan kena pajak. Yang terakhir yaitu ada resiko biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Yang pertama resikonya itu resiko koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Biaya dibayar di muka yang tidak sesuai perlakuan fiskalnya berisiko dikoreksi dalam pemeriksaan pajak. Misalnya jika suatu perusahaan langsung membebankan seluruh biaya sewa untuk 12 bulan sebagai beban pada saat pembayaran, padahal menurut ketentuan pajak seharusnya diamortisasi bulanan, maka Fiskus dapat melakukan koreksi fiskal yang berdampak pada kenaikan penghasilan kena pajak dan sanksi pajak. Yang kedua yaitu resiko tidak diakuinya pengurang penghasilan kena pajak. Beberapa biaya dibayar di muka tidak dianggap sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika tidak didukung bukti yang sah, tidak relevan atau tidak wajar secara bisnis menurut Fiskus, dan dianggap bukan untuk kepentingan usaha. Yang ketiga yaitu resiko salah penempatan dalam laporan keuangan pajak. Kesalahan dalam mengklasifikasikan biaya dibayar di muka, misalnya sebagai beban langsung alih-alih aset, dapat menyesatkan dalam penyusunan SPT tahunan PPh. Yang keempat yaitu resiko ketidaktepatan dalam rekonsiliasi fiskal. Jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal atas selisih pengakuan antara lapor komersial dan fiskal, maka SPT PPh Badan bisa mengandung kesalahan hitung pajak. Yang kelima yaitu resiko terhadap manajemen arus kas. Ketika biaya dibayar di muka tidak langsung dapat dikurangkan, maka perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi di tahun tersebut, walaupun sudah mengeluarkan kas. Ini bisa mengganggu arus kas perusahaan dan mempengaruhi likuiditas. Yang terakhir yaitu resiko audit pajak yang lebih intensif. Pengeluaran besar yang dibayar di muka dan dibebankan penuh dalam laporan pajak dapat menjadi pemicu pemeriksaan pajak. Hal ini karena otoritas pajak akan curiga atas beban yang tidak proporsional. Kesimpulannya, biaya dibayar di muka adalah pengeluaran sebelum manfaat ekonominya diterima dan dalam akuntansi pajak harus dicatat sesuai ketentuan seperti Undang-Undang PPh. Biaya ini tidak bisa langsung dibebankan, tapi harus diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Tujuan pencatatan ini adalah untuk patuh pada aturan pajak, menyajikan laporan yang wajar dan mendukung rekonsiliasi fiskal. Biaya harus memiliki masa manfaat lebih dari satu periode terkait usaha dan didukung bukti sah. Jika tidak sesuai, bisa dikenakan koreksi fiskal, penolakan biaya sebagai pengurang pajak, serta risiko audit dan saksi. Oleh karena itu, pengolahan biaya dibayar di muka harus dilakukan dengan hati-hati. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.